Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana puasanya hari ini? Semoga tetap semangat ya, walaupun hari panas, aus. Kalian tetap semangat buat belajar. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Ibu pengen kalian memeriksa area tempat duduk kalian. Apakah ada sampah? Kalau ada, tolong diambil. Karena dengan area yang bersih, kita dapat belajar dengan aman, nyaman, dan materi yang Ibu sampaikan dapat kalian terima dengan baik. Oke, sudah? Kalau sudah, kita berdoa dulu. Ketua kelas, tolong dipimpin doanya. Oke, selesai. Sebelum itu Ibu absen dulu ya. Song Joong Ki hadir. Sehun, oke, hadir. Lee Min Ho hadir. Maya Rizky hadir. Anissa Nur Aziza hadir. Oke, hadir semua ya hari ini. Oke, Ibu akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Ini sudah masuk ke bab baru, bab jurnal dan posting. Oke, pada bab 7 ini ada dokumen sumber pencatatan. Apa sih dokumen sumber pencatatan itu? Dokumen sumber pencatatan itu adalah bukti transaksi. Bukti transaksi ini ada dua, ada bukti transaksi intern sama bukti transaksi extern. Apa itu bukti transaksi intern? Bukti transaksi intern itu adalah bukti transaksi yang dibuat oleh suatu perusahaan demi kepentingan perusahaan sendiri, tidak ada hubungannya dengan perusahaan lain. Biasanya berupa memo. Nah, misalnya kayak pemakaian perlengkapan, penggunaan bahan baku, pengambilan barang, dan sebagainya. Nah, yang kedua ada bukti transaksi extern. Apa ini bukti transaksi extern? Bukti ini terjadi antara satu perusahaan dengan perusahaan lain. Biasanya berupa apa? Faktur, kwitansi, memo, nota, dan sebagainya. Oke, untuk lebih jelasnya, Ibu akan menjelaskan tentang macam-macam bukti transaksi. Macam-macam bukti transaksi ini banyak, mulai dari jurnal sampai dengan penyusutan laporan keuangan. Yang pertama di sini ada kwitansi. Kwitansi ini apa? Kwitansi adalah bukti yang dibuat oleh orang yang menerima uang. Jadi kan kwitansi itu ada dua bagian ya, di sebelah kiri sama sebelah kanan yang bisa disobek. Nah, sebelah kanan itu diberikan kepada orang yang membayar uang. Nah, yang sebelah kiri itu ditinggal untuk orang yang menerima uang sebagai bukti. Contohnya seperti ini gambarnya. Nah, yang kedua ada nota debit. Nota debit adalah nota yang berisikan bahwa perkiraan langganan di debit karena pengembalian barang yang dibeli. Jadi, contohnya misal Tuan A membeli barang nih sama B. Jadi barangnya ini rusak. Jadi Tuan A membuat nota debit untuk pengembalian barang yang diberikan kepada penjual. Nah, yang ketiga ada nota. Nota ini apa? Nota adalah bukti penjualan barang langsung dibayar oleh pembeli. Nota ini biasanya berupa rangkap dua, yang aslinya diberikan kepada pembeli dan tembusannya ini dipakai sebagai bukti penjual. Jadi kalau ada apa-apa pada barang, jadi bisa dikembalikan dan dibuat nota debitnya. Contoh gambar nota seperti ini. Nah, yang keempat ada cek. Cek adalah perintah yang diterima dari pihak lain sebagai alat untuk melakukan pembayaran melalui bank. Jadi misalnya, ya udah deh, gak ada uang cash nih. Jadi dia pembelinya ini buat cek untuk pembayaran barang dan bisa dilakukan atau diambil melalui bank. Contoh cek seperti ini. Yang kelima ada faktur. Apa sih itu faktur? Faktur adalah bukti transaksi untuk pembelian dan penjualan kredit yang dibuat pihak penjual kepada pihak pembeli. Sama seperti nota tadi, dibikin rangkap dua atau ada tembusannya. Jadi pembeli akan menerima faktur asli sebagai bukti pencatatannya, sedangkan penjual akan menerima faktur tembusan sebagai bukti pencatatannya. Contoh faktur seperti ini. Nah, yang keenam ada nota kredit. Apa itu nota kredit? Nota kredit adalah nota yang berisikan perkiraan langganan di kredit karena penerimaan kembali barang yang dijual. Jadi yang bikin nota kredit ini si penjualnya. Contoh nota kredit seperti ini.
Nah, di sini yang 7 ada memo atau memorial. Jadi, apa sih memorial, Bu? Memo adalah bukti yang dibuat pimpinan perusahaan untuk bagian akuntansi atau urusan akuntansi. Jadi, misalnya kayak direktur nih bikin memorial, jadi dikasih ke bagian akuntansi. Bukti memorial seperti ini. Nah, lanjut ke materi berikutnya, ada mekanisme debit dan kredit. Kalian pasti tahu dong mekanisme debit dan kredit itu apa. Nih, kalau ada yang lupa, Ibu ingetin lagi. Jadi, debit ini adalah akuntansi, menunjukkan sisi sebelah kiri pada suatu akun, sedangkan kredit menunjukkan sisi sebelah kanan. Nah, jadi pencatatan transaksi ke sebelah debit dan kredit ini berarti menunjukkan adanya penambahan atau pengurangan terhadap rekening atau perkiraan atau akun. Jadi, ada beberapa contoh rekening yang masuk bila bertambah masuk ke apa, jika berkurang masuk ke apa. Yang pertama, ada aktiva atau harta. Jika dia bertambah, masuknya ke debit. Kalau berkurang, masuknya ke kredit. Yang kedua, ada akumulasi penyusutan aktiva tetap. Kalau bertambah, dia masuknya ke kredit. Kalau berkurang, dia masuknya ke debit. Yang ketiga, ada kewajiban atau hutang. Kalau dia bertambah, dicatatnya di kredit. Kalau dia berkurang, dicatatnya di debit. Yang keempat, ada modal atau ekuitas. Kalau dia bertambah, dicatatnya di kredit. Kalau dia berkurang, dicatatnya di debit. Yang kelima, ada pengambilan pride pemilik. Ini modal. Jadi, kalau bertambah, dicatatnya di debit. Kalau berkurang, dicatatnya di kredit. Yang keenam, ada pendapatan. Kalau dia bertambah, dicatatnya ke debit, ke kredit. Kalau berkurang, dia catatnya baru ke debit. Yang ketujuh, ada beban atau biaya. Kalau dia bertambah, dicatatnya ke debit. Kalau dia berkurang, dicatatnya ke kredit. Nah, lanjut. Di sini ada jurnal. Kalian udah tahu dong, udah pernah bikin jurnal dari semester 1. Nah, apa sih jurnal? Lebih jelasin lagi. Jurnal adalah pencatatan tentang pendebitan dan pengkreditan secara kronologis dari transaksi keuangan beserta penjelasan yang diperlukan. Jadi, setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan ini sebelum dibukukan ke dalam buku besar harus dicatat dahulu dalam jurnal. Oleh karena itu, jurnal sering disebut sebagai buku catatan pertama. Ada beberapa fungsi jurnal nih. Fungsi jurnal ini adalah jurnal merupakan catatan akuntansi permanen pertama yang digunakan untuk mencatat transaksi. Jadi, dari jurnal kita dapat menemukan sumber data transaksi dan ringkasan informasi yang akan ditampung dalam akun-akun buku besar. Jadi, menggampangkan suatu pekerjaan, jadi dibikin jurnal. Nah, bentuk jurnal itu ada dua, ada jurnal khusus sama jurnal umum. Nah, jurnal khusus sama jurnal umum ini apa? Jurnal khusus adalah merupakan suatu jurnal yang melakukan pencatatan transaksi sejenis yang terjadi berulang kali, sehingga harus disediakan kolom-kolom khusus untuk melakukan pencatatannya. Yang kedua, ada jurnal umum. Jurnal umum ini apa? Jurnal yang mencatat semua jenis transaksi kecuali yang sudah tercatat dalam jurnal khusus. Untuk perusahaan yang jenis transaksinya masih sedikit, cukup menggunakan jurnal umum dengan 2 kolom debit dan kredit. Seperti itu. Nah, contoh jurnal umum seperti ini. Kalian bisa lihat jurnal umum, ada debit dan kredit. Nah, lanjut ke bab berikutnya, ada buku besar. Apa itu buku besar? Buku besar adalah kumpulan rekening yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan. Nah, buku besar juga menampung ringkasan data yang sudah dikelompokkan dalam jurnal. Nah, buku besar juga merupakan catatan akuntansi terakhir. Buku besar berfungsi sebagai tempat mencatat perubahan aktiva atau harta, kewajiban atau hutang, modal, pendapatan, dan beban sebagai akibat adanya transaksi keuangan. Bentuk-bentuk buku besar juga berbagai macam. Yang pertama ada bentuk T sederhana. Bentuk buku besar ini merupakan bentuk yang paling sederhana, di mana sebelah kiri menyatakan sisi debit dan sebelah kanan menyatakan sisi kredit. Yang kedua ada bentuk skonto atau 2 kolom. Bentuk skonto berarti sebelah menyebelah, yaitu sebelah debit dan sebelah kredit. Bentuk ini mempunyai kolom keterangan yang terletak di sebelah debit dan kredit. Contoh gambarnya seperti ini. Nah, yang ketiga ada bentuk saldo tunggal atau 3 kolom. Bentuk ini digunakan apabila memerlukan penjelasan yang banyak, baik untuk transaksi debit maupun kredit. Dengan menggunakan bentuk saldo tunggal, kita dapat mengetahui informasi saldo setiap saat. Contohnya seperti ini.
Yang keempat, ada bentuk saldo rangkap atau 4 kolom. Bentuk ini serupa dengan bentuk saldo tunggal. Hanya saja kolom saldo pada bentuk saldo rangkap dibagi menjadi 2 kolom, yaitu kolom debit dan kolom kredit. Sementara untuk saldo disesuaikan dengan sifat masing-masing akun. Seperti itu. Contohnya seperti ini. Nah, setelah bentuk buku besar ada yang namanya posting. Setelah pencatatan transaksi pertama dalam jurnal, langkah selanjutnya melakukan pencatatan akuntansi terakhir dengan jalan memindahkan kolom debit jurnal ke buku besar sebelah debit dan kolom kredit jurnal ke buku besar sebelah kredit. Proses memindahkan catatan dari jurnal yang telah dibuat ke dalam buku besar disebut dengan posting. Proses pemindahan dari jurnal ke buku besar dilakukan dengan cara yang pertama, ada tanggal jurnal dipindahkan pada kolom tanggal buku besar. Yang kedua, hal jurnal dipindahkan dalam kolom ref buku besar dengan menuliskan JU. Misalnya JU1 berarti posting buku besar berasal dari jurnal umum halaman 1. Nah, yang ketiga, ada jumlah pada jurnal dipindahkan ke buku besar sesuai dengan rekening yang bersangkutan. Jumlah debit jurnal ditempatkan pada debit buku besar dan jumlah kredit jurnal ditempatkan pada kredit buku besar. Dan yang keempat, kolom ref jurnal diisi dengan nomor kode rekening buku besar yang digunakan. Semuanya, kalian pasti mikir, aduh susah banget sih bu, pusing deh bu, ribet deh bu. Kalian jangan mikir seperti itu. Kalian pelajari satu persatu dan pahami satu persatu agar bisa menyelesaikan ke tahap-tahap berikutnya. Kalau yang pertama aja kalian tidak bisa untuk mengerjakannya, gimana untuk selanjutnya? Kalian akan makin pusing, akan makin, aduh apa sih ini, apa sih? Jadi jurnal ini, akuntansi ini saling berkaitan. Jadi kalau kalian tidak tahu satu tahap aja, ke tahap berikutnya akan susah. Karena tahap-tahap berikutnya akan mengambil dari tahap sebelumnya. Seperti itu. Oke, pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Ibu akan memberikan tugas di akhir bab. Ada soal, kalian tolong kerjakan. Itu akan melatih kalian untuk bisa menjurnal dan memposting. Nah, sebelum ibu akhiri pembelajaran hari ini, ketua kelas tolong dipimpin untuk berdoa. Oke, berdoa. Berdoa selesai. Baiklah, ibu tutup pertemuan hari ini. Apabila ada salah kata, ibu mohon maaf. Kepada Allah ibu mohon ampun. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.